warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, ya, saya akan awali dengan salah satu maqalah daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ya, beliau mengatakan di antara orang-orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia ini, siapa dia? Dia adalah alladzina yafrahuna fi kulli yaum. Ya, mereka yang senantiasa berbahagia di setiap harinya. Ya, ini belum selesai. Bahagia nggak boleh, bukan ya. Mereka senantiasa berbahagia di setiap hari biziyadati amwalihim, dengan sebab bertambahnya harta mereka. Ma'anuqsani a'marihim, bersamaan dengan itu umur terus berkurang. Nah, sehingga beliau menasihati, ya, la tafrah, janganlah kita senang, ya, illa bi ziyadati ilmin, kecuali dengan hari-hari kita itu bertambah dengan diisi dengan bertambahnya ilmu, ya, awil a'mal as-salih, atau amal salih. Oke? Kenapa demikian? Kenapa ilmu dan amal salih? Ya. Ini haruslah kita berbahagia, haruslah menjadi sesuatu yang terus kita cari dan menjadi pengupayaan kita dalam hari-hari kita. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengatakan apa? Li'annahuma, karena ilmu dan amal salih rafiqaka, ya, rafiqaka, dua sahabat sejatimu, yashabanika fil qabr, yang akan menemanimu di alam kubur. Ya. Nah, kita banget tuh kalau dapat rezeki, ya. Kalau dapat rezeki senang nggak kira-kira? Senang. Tapi kalau hari-hari kita tidak terisi dengan amal soleh atau ilmu, kira-kira sedih atau biasa aja? Masya Allah, luar biasa. Sedih ya. Kadang-kadang kita ngerasa biasa aja, ya. Tapi kurang lebih begitu ya. Ini motivasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita hari ini adalah bentuk Allah akan menambahkan ilmu dan amal soleh kita, yang mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah sehingga menjadi sahabat kita nanti yang akan menemani di kubur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kajiannya lebih kepada tentang bagaimana membaca Al-Quran, melafalkan huruf demi hurufnya dengan fasih. Motivasinya apa, Ustaz? Motivasinya adalah surah Al-Muzammil ayat keempat, yaitu warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Kemudian yang kedua, di antara motivasinya adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang mahir dengan Quran, ya, baik bacanya, menghafalnya, dan lain sebagainya, ya, akan ditempatkan kedudukannya di akhirat kelak bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Ya, kemudian apa motivasinya? Motivasinya diantaranya dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu an, namanya Khabbab bin Ad. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Innakum lan tataqarrabu, ya, bi afdhala mimma kharaja minhu. Sesungguhnya kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah, ya, melainkan dengan apa yang keluar dari Allah, yaitu apa? Al-Qur'an.
Dengan kata lain, Al-Quran adalah media terbaik, tercepat ya dalam rangka mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara motivasi kita duduk hari ini. Insyaallah ya. Oke, nah Ustaz, yang penting saya bisa baca Quran, nggak fasih-fasih amat, nggak apa-apa lah misalnya gitu ya. Minimal kita tahu dulu. Ya minimal tahu, bisa nggak Ustaz di usia saat ini menjadi fasih? Bisa. Ya bahkan ada beberapa murid kita yang bahkan bersanad juga di usia yang sudah senja juga. Nah, insya Allah ya, karena pada hakikatnya ilmu itu Allah yang akan memberikan. Ini gambaran ya. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu pernah saya bawakan di Kampung Makfirah ya, dengan mahasiswa-mahasiswa di sana itu 3 hari. Tapi di sini nanti kita sampaikan 30 menit saja. Insya Allah ya. Tapi saya upayakan penyampaiannya dengan bahasa yang semudah-mudah mungkin, yang mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa cepat memahami. Oke? Nah, insya Allah pembahasannya mudah. Baik. Dalam membaca Quran, secara bacaan, saya batasi saja ya, secara bacaan, mungkin ini pernah saya sampaikan pertama kali pas saat di sini ya, tapi mereview sedikit bahwa 3 penilaian utama adalah tentang apa? Huruf, kemudian mad, panjang pendek ya, mad, kemudian gunnah, bacaan yang digunnahkan, didengungkan. 3 aja poin itu. Ya, ada 3 tentang ketika baca Quran. Wah, huruf, mad. Ini ada lagi nggak spidolnya? Nggak ada ya. Dan gunnah. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat nggak ibu-ibu? Terlihat? Oke. Iya, kurang kerang nih. Pembahasan kita adalah di sini. Nah, hari ini pembahasan kita di sini. Insya Allah saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah, yang mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengerti. Kemudian tentu penyempurnaannya, ya target kita hari ini, duduk kita di waktu yang singkat ini adalah minimal kita paham dulu. Ya, tapi untuk kesempurnaan dalam prakteknya tentu harus dengan bimbingan rutin guru ya, yang kita belajar rutin. Bisa dipahami ya? Tapi minimal menuju praktek yang sempurna kita harus betul-betul memahami dulu. Ya, konsep fasih itu kayak gimana Ustaz? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau huruf ya, huruf itu 2 saja pembahasannya, tempat keluarnya dari mana dan sifatnya. Nah, kalau berbicara huruf, melafalkan huruf yang fasih adalah yaitu memahami sifat-sifatnya. Oke, Ustadz, saya nggak tahu nih huruf ini keluarnya dari mana. Haruskah saya tahu? Nggak tahu juga nggak apa-apa. Yang penting bacaannya pas, benar. Oke? Nah, tapi untuk biar bisa fasih, nah perlu kita urai sedikit. Bisa dipahami ya? Nah, ini insya Allah mudah. Biar bisa fasih adalah perlu kita urai tentang sifatnya. Oke. Ustadz, ini kalau mungkin yang udah pernah belajar, Ustadz, kita terlalu jauh nggak belajar sifat. Makhraj aja saya nggak hafal-hafal, itu soal lain. Ya, makhraj itu soal lain. Walaupun seperti saya bilang tadi ya, walaupun kita belum menghafal tempat keluar makhraj itu dari mana saja, nggak ada masalah. Yang penting tadi bunyinya pas. Nah, ketika bunyinya sudah pas, tinggal dibaguskan. Ya, dengan apa? Dengan sifat. Jadi nggak ada masalah saat ini, kondisi kita saat ini belum menguasai, belum menghafal makhrajnya dari mana, itu nggak ada soal, nggak ada soal. Jadi pahami sampai di sini ya. Nah, saya sampaikan secara ringkas, mungkin agak cepat juga, kemudian tapi saya berikan kesempatan di setiap penyampaian dengan pertanyaan agar bisa dipahami tangga demi tangga, step demi stepnya.
Ya, ada 3 hari ini yang akan saya sampaikan bagaimana agar ibu-ibu bisa fasih bacaannya, melafalkan huruf-hurufnya ketika membaca Quran. Apa yang pertama? Yang pertama, ya, bacaan tebal. Maaf ya, tebal. Nah, ini yang pertama. Ya, ketika membacanya tebalkan, maksudnya begitu. Bacaan tebal dalam membaca Al-Quran, ketika membaca Quran. Oke, ini rumus pertama. Apa saja Ustadz yang harus ditebalkan ketika baca Quran? Ya, nah, yang pertama adalah huruf tebal. Ya, yang pertama huruf tebal. Apa aja hurufnya? Shad, Dhad, Ta, Dha. Ini yang mirip-mirip, saya gandeng. Selanjutnya Kha, Ghain, dan Qaf. Ya, nanti prakteknya. Yang kedua apalagi Ustaz? Ya, terima kasih. Yang kedua adalah lafal Allah. Jika sebelumnya fathah atau lafaz Allah sebelumnya dhammah. Ini saya keringin ya. Ya. Oke. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga yang umum ya. Ra fathah, ra dhammah. Ra sukun sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah. Ya, yang keempat, yang terakhir nun sukun atau tanwin bertemu 5 huruf. So, Dha, Ta, Dha, Qaf. Oke. Jangan ada yang tulis dulu ya. Lihat dulu ke depan. Oke, ibu-ibu jangan ada yang tulis dulu, nanti miss. Oke? Ini hanya nomor 3 yang saya tulis, tidak semua, tapi secara umum saja. Oke, secara umum. Artinya banyak terjadi. Nah, yang pertama, ini kenapa saya tulis semuanya? Ya, saya tulis langsung semua karena cara menebalkannya caranya sama. Yaitu dengan apa? Angkat pangkal lidah. Ya, kalau ini ujung lidah, ya, tengah, belakangnya, pangkal lebih belakang lagi. Ya, oke? Nggak boleh bilang susah. Ada boleh bilang susah. Oke, kita beri contoh. Ikuti saya, ya. Bilang huruf E sama L. Oke? Ikuti saya. L. Oke? L. Nah, sekarang belakang lidahnya diangkat. Bunyinya, patokannya bunyi ya. Jadi ibu-ibu nanti nggak usah tanya ke kawannya, pangkal lidah saya sudah terangkat belum? Oke? Nggak kelihatan. Patokannya bunyi saja. Saya ulangi. L. Sekarang angkat pangkal lidah, bunyinya O. Nah, oke. Beda jauh bunyinya. Oke, kita ulang lagi. L, O. L, O. Pokoknya bunyinya begitu.
Kalau bunyinya sudah begitu berarti pangkal lidahnya sudah naik. Itu L tebal. Ulangi L O L O. L tebal di mana Ustaz? Nomor 2. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya fathah, maka L-nya tebal. Bukan cuma huwallah, ini sudah betul tapi belum sempurna. Huwallah, yang sempurna adalah huwallah. Huwallah. Oh, tadi. Oke? Coba oh. Panjangin boleh. Oh. L. Ini enggak diangkat. L. Oh. Oh. Bisa ya? Kalau bareng-bareng nih bagus semuanya nih. Tapi terdengar perbedaan ibu-ibu. Ya, setidaknya dari barang-barang itu ada perwakilan. Mayoritas mudah-mudahan ya. Nah, cara menebalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama. Diangkat belakang lidah. Kita coba ke nomor 1 dulu, huruf tebal. Huruf-huruf itu sod, bod, sodo, kodo, kodoko ini harus selalu tebal ketika baca Al-Quran. Contoh, so itu S tebal. So, S tebal. Coba bilang E sama S. S. Ini S tapi belum tebal. Sekarang angkat pangkal lidah. Os. Tipis. S biasa. S. Ulangi. S. S tebal. Os. Os. Balikin dulu ke O. Patokannya O. Os. Os. Nah, itu so. Kita harokatkan os so. Coba os so. Os so. Nah, balso. Kalau kita bilang baso itu sudah so tapi belum fasih, belum tebal. Oke, coba baso. Balso. Balso. Bisa? Sama, caranya sama. Angkat belakang lidah, cuman tadi L diganti S. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Kita so dulu ya. So, coba. So. So. Solihati. Angkat lagi belakang lidahnya. Soli. Solihati. Ustaz, walaupun belum tebelnya kayak Ustaz contohin, minimal ada upaya dulu menuju ke sana. Oke? Nah, itu sudah pasti karena dia belajar. Oke? Karena belajar dia sifat fasih. Terus apalagi Ustaz? Bawahnya deh huruf to. To itu T biasa kita, topi tapi angkat pangkal lidah. Ya? Coba angkat pangkal lidah ya. Coba jangan diangkat dulu. To. Topi. Angkat pangkal lidah. Po. 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 Popi. Po. Syaitoni. Kalau nggak tebal, syaitoni. Kalau yang fasih, syaitoni. Po. Po. Nah, gitu. Kalau kasroh, pli. 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 Pu. Pu. Kalau nggak tebal, tu. Bedanya jauh. Tu. Pu. Tu. Pu. Nah, kalau pantul, kalau mati, alpo. Tebal juga. Alpo. Alpo. Jadi paham ya? Sama semuanya caranya dengan angkat belakang lidah. Ya, coba huruf dod. Ya, bo. 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 Kalau nggak tebal, do. Walam, do. Ini sudah do, tapi belum tebal. Yang tebal, yang fasih tebalkan. Walam, bo.
waladhdallin fil ardi. Bukan di belum tebal di, tapi di. Ya. Dho. Seperti za di sini ya. Za. Bedanya sama dho, yang dho belakang lidahnya diangkat. Ikuti. Dho. Ri. Dhu. Azim. Sadaqallahul. Allah ya, qaf angkat. Sadaqallahul azim, bukan azim, azim. Ya, gitu. Udah sadaqallah gitu, udah selesai. Belum ya? Oke, nah yang ini kok nih. Kok kalau nggak tebal gimana Ustaz? Kok. Ya, kotak kayak kita bilang kotak. Kalau yang tebal ko. Nah, kola. Kalau nggak tebal kola. Kalau yang fasih kola. Qi. Kalau nggak tebal nanti kayak ki. Mustaqim. Falaqo. Nah, gitu dia. Allah sama yang tadi kita pertama kali. Huwallah. Rasulullah. Ya, lullah. Kalau belum tebal lullah. Tebal lullah. Coba. Ya, jangan ragu-ragu yang keras soalnya. Yang ketiga. Ini ya. Yang ketiga R biasa. R. Pakai E ya, coba R. Nah, ini sudah betul, tapi belum fasih. Caranya sama lagi-lagi. Angkat belakang lidah. Kita tebalkan, oke? Tipis dulu. R. Tebal R. Tetap sama R-nya, ada getarnya juga. Bedanya diangkat belakang lidah. R. Di relax belakang lidahnya. R. Hirra. Bisa bunyinya beda jauh. Nah, bunyinya sangat beda jauh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nirrahim. Kalau nggak tebal nirrahim. Nirra. Belakang lidah sama diangkat. Nirra. Nah, ra fathah. Ra. Ikuti ra. Ru. Ya. Rabbil. Ra. Rabbil. Kalau nggak tebal, Rabbil. Biasa. Rabbil tebal. Ruwaida. Kalau nggak tebal, rumah. Kalau tebal, rumah. Nah, kalau nggak tebal biasa, rumah. Belakangnya ra dibaca mati, sebelumnya fathah. R.
akbar, takatsur. Ro dibaca mati sebelumnya bunyi u tebal. Sur, kasur, bubur. Iya, enak ya. Bubur. Itu kalau tebal, kalau nggak tebal bubur. Bedanya jauh. Maka ketika kita berusaha untuk fasih sama enggak, itu bedanya sangat signifikan. Oke, bedanya sangat jauh. Bisa dipahami ya? Caranya apa tadi? Caranya gimana? Angkat pangkal lidah. Ya. Ustaz, kalau saya lagi latihan angkat pangkal lidah sampai ya. Nah, cuma pangkal lidah aja, kepalanya jangan diangkat-angkat. Yang terakhir, yang keempat. Ya, sudah habis waktunya. Nun mati atau tanwin ketemu ini nih. Ikhfa. Tapi ikhfanya huruf tebal. Ini so huruf tebal kan? Bo huruf tebal. Podho huruf tebal. Nah, qaf huruf tebal. Kho sama gho nggak masuk karena bukan ikhfa. Maksudnya gimana Ustaz? Ikhfanya juga ditebalkan. Oke, misalnya min qablik, bukan mingko, bukan mingko, tapi miung, ada tebalnya. Angkat pangkal lidah lagi. Miung qablikum. Coba 1, 2, 3. Miung, bukan ming, miung. Oke, nah itu tebal tuh. Caranya angkat pangkal lidah. Ya sama, nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, bunyi N-nya ditebalkan. Bunyi samarnya ditebalkan. Sampai sini dulu, ada pertanyaan boleh? Minimal Ustadz, targetnya apa tadi? Kita paham dulu konsepnya, prakteknya seadanya, nanti pendalamannya, penyempurnaannya dengan guru masing-masing. Ada yang mau bertanya silakan. Tapi ada gambaran di sini ya, saya harap ibu-ibu bisa paham. Ada yang mau bertanya? Jelas? Sudah jelas? Oke. Ya, angkat tangan boleh. Insya Allah kalau nggak ada pertanyaan 2 berarti ya. Paham semuanya. Nggak boleh bilang susah. Ya ibu udah 2 kali bilang susah. Begini. Kalau dalam praktek sebenarnya bukan susah. Kenapa? Ini bukan tidak ada di dalam pelafalan kita sehari-hari. Oke? Dan kita ketika baca Quran harus ditebalkan dalam rangka memfasihkan. Itu normal. Kalau butuh kenalan, butuh butuh latihan, ya, butuh penyesuaian, itu normal. Jadi kalau sekali 2 kali, aduh nggak bisa-bisa, bukan nggak bisa-bisa, namanya juga baru kenalan, butuh latihan, butuh pengulangan. Karena memang umur kita berapa nih saat ini? Nah sampai segini, sampai umur kita saat ini kita nggak pernah ngomong, bang beli bubur, kan enggak. Benar nggak? Biasa aja. Itu karena memang bukan pelafalan kita. Ada bang roti lewat, bang di roti. Waduh, kenapa nih orang ini? Sudah paham ya? Ini normal, bukan susah tapi normal, butuh latihan. Ya, kita nggak bilang, udah istirahat yuk ke kasur, nggak bilang gitu kan? Ya, bang beli bakso 5 bakso 5. Kan kita nggak bilang gitu, nggak ada pelafalan kita huruf tebal, ibu-ibu ya, sehingga normal. Kita butuh latihan aja, oke? Butuh latihan, butuh guru yang ngebimbing, nah, itu semuanya normal. Ya. Oke. Dalam menebalkan, oke? Kalau ketika menebalkan gini, kalau kita baca ro harusnya tebal, kemudian kita nggak tebal, ro itu tidak mengubah arti.
Jadi ini level advance. Tapi sambil latihan, sambil mengadvancekan, ya, mengupgrade bacaan. Mengubah nggak? Tidak. Ya, tidak mengubah. Insya Allah. Ya, ro sama ro enggak. Ya. Kemudian yang berubah jadi huruf kalau tidak ditebalkan itu so jadi sin. Ya, tapi masih ada kalau dalam Al-Fatihah ihdinas sirata masih ada yang membolehkan pakai sin kalau belum bisa menebalkan sod. Karena sod sama sin itu S-nya sama, bedanya tebal sama tipis. Oke? Nah, kurang lebih gitu. Kalau tambahan satu lagi, kalau memang kita lagi belajar, insya Allah itu walaupun belum pas atau bahkan salah, insya Allah kita termasuk yang kategori apa? Lahu ajrani walladzi yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dapat 2 pahala. Sampai sini insya Allah paham ya. Kita masuk nomor 2. Ada 3 ya. Oke, saya sampaikan yang kedua. Ketika mungkin yang udah belajar sifat huruf banyak nggak? Yang udah belajar? Ada yang udah pernah belajar sifat huruf? Belum? Berarti ini ilmu baru ya. Pinter, rokhwah. Banyak sifat huruf itu ada banyak. Yang tidak memiliki lawan kata 5, yang tidak memiliki lawan kata 7 ada 12. Tapi saya rangkum cuma 3. Ketika ibu memahami 3 ini, seolah-olah ibu sudah hampir menguasai semuanya. Oke. Apa yang kedua Ustadz? Selain bacaan ini harus ditebalkan. Ketika huruf diucapkan, ibu-ibu, huruf abatah tajim hakho ya, sampai akhir. Ketika huruf-huruf ijaiyah itu diucapkan, ada yang ketika diucapkan itu udaranya mengalir. Oke, ada yang tertahan. Ya. Udara ada yang mengalir. Ada yang tertahan. Oke? Ya, yang sudah pernah belajar ini namanya yang mengalir apa? Hams. Hams yang tertahan namanya jahr. Ketika huruf itu dilafalkan, ada loh yang udaranya itu mengalir atau tertahan. Cuma ada 2 kalau berbicara udara. Ada yang mengalir, ada yang tertahan. Yang mengalir itu ya semuanya otomatis sudah mengalir, sudah jangan dipikirin lagi. Ya. Sudah otomatis ibu-ibu. Waduh, ini kurang geser ya. Sudah otomatis, jadi nggak usah, ini udah ngalir belum ya? Nggak usah, itu sudah otomatis. Ya, udara. Ada yang mengalir, ada yang tertahan. Yang mengalir hurufnya ada 10. Fa, ha, sa, ha, shin, ho, sod, sin, kaf, ta. Ini dari fa sampai sin itu sudah otomatis mengalir. Ya, contoh, ibu-ibu tangannya ditaruh depan mulut. Ini depan mulutnya, bilang af. Ada udara yang berhembus, itu yang dimaksud mengalir. Otomatis. Ini udah ngalir ya atau belum ya? Nggak usah dipikirin, itu udah otomatis. Ya, contoh ha, as, itu mengalir semua. Yang belum otomatis 2, yang ini. Nah, oke? Maka bukan ak, tapi ak. Kasih angin, ak. Nah, jangan sampai ak. Nggak cukup ak. Ak. Ikuti ak. Ak. Nah, berarti ini kaknya sudah fasih, sudah. Kalau belum fasih, ak. Kalau kaf yang fasih, ak. Oke, huruf ta yang belum otomatis. Ya, kita kasih udara keluar. Ad. 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 Oke, sedikit aja, nggak usah sampai aj. Ya, ad. Ya, itu mengeluarkan udara karena memang sifatnya dia mengalir. Jadi yang lain otomatis, ibu-ibu harus mengingat yang saya lingkari saja.
alirkan kaf dan taknya saat kapan Ustaz? Saat dia sukun. Saat dia sukun. Sisanya selain yang 10 ini, sisa dari seluruh huruf hijaiyah tertahan udaranya. Maka yang saya ingin wanti-wanti adalah huruf qaf. Qaf nggak ada di sini ya? Qaf nggak ada kan? Berarti dia tertahan. Nah, ketika ngucapin huruf qaf jangan sampai qa. Jangan. Mustaqim, qim, nggak boleh. Biasa aja. Qiu itu tertahan udaranya. Atau huruf to. Siratal to. Nggak boleh ada anginnya. To. Tertahan. Po. Bisa dipahami? Nah, ini fungsi kita mengetahui mana yang harus dialirkan, mana yang tertahan. Yang mengalir, ingat semuanya otomatis kecuali yang saya lingkari, at. Nah, sisanya berarti tertahan. Biasanya po sama kof yang harusnya dia tertahan, jadi dialirkan. Itu aja. Tapi kalau nggak mengalir, mengubah arti nggak? Tidak. Lagi-lagi ini ilmu tinggi, ilmu detail. Ya, ilmu detail, ilmu fasih. Oke, coba at. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi ibu-ibu cuma memahami ini aja. Oh, ketika huruf itu diucapkan, udara itu ada yang mengalir, ada yang tertahan. Yang mengalir pokoknya udah otomatis. Diingat-ingat cuma ka sama ta aja, terutama saat sukun at. Nah, yang tertahan sisa dari huruf ini semuanya tertahan. Termasuk po sama kof jangan dikeluarkan udaranya. Itu aja. Kalau ada yang pakai gigi palsu, pengaruh atau tidak? Ini pertanyaan bagus. Siapa yang pakai gigi palsu? Siapa tahu? Kalau mohon maaf ya, kalau gigi palsunya mungkin nggak goyang-goyang sih, kayaknya oke-oke aja. Tapi kalau giginya goyang-goyang, ya mungkin akan ada mempengaruhi suara juga. Bukan cuma sifat tapi suara. Ya, saya pernah ada jamaah itu, santri saya usianya kayaknya udah berapa ya? Mungkin 80 ya, 70 ke atas 80. Ya, tapi yang lain juga pada pakai gigi palsu banyak gitu. Tapi mungkin yang permanen ya, yang implan gitu. Nggak goyang. Nah, ini semuanya goyang. Sekarang semuanya udah nggak ada. Gitu. Ketika melafalkan, jadi kadang-kadang hampir mau copot semua gigi. Itu kerepotan maksudnya. Tapi kalau misalnya tidak goyang, intinya itu insya Allah aman. Itu nggak ada masalah. Tetap bisa. Gitu. Oke? Qaf. Nah itu umumnya kalau kita memahami nomor 2 ini, case-nya adalah qaf sama to yang harusnya tertahan dia biasanya jadi ngalir. Nah, harusnya tidak. Nah, ibu berarti udah memahami itu. Kalau ada orang baca ko, berarti dia mengalir, nggak boleh. Ko biasa. Po ya, syaito bukan syaito. Oke? Tapi tidak sampai mengubah arti. Ini kefasihan tingkat tinggi. Ini ilmu tingkat tinggi. Ilmu kanuragan. Ilmu tingkat tinggi. Ada lagi? Gampang ya? At. Oke. Yang nomor 3. Terakhir. Ini saya rangkum. Ya. Yang terakhir. Ketika huruf itu diucapkan, ya, ada yang suara. Nah, kalau tadi kita nomor 2 apa? Udara. Kalau ini suara. Suara ada yang tertahan, ada yang mengalir, ada yang
pertengahan, ya. Jadi dia nggak terlalu mengalir, tapi dia juga nggak tertahan, ya, sedang atau pertengahan antara tertahan dan mengalir. Yang ketiga, saya ulangi, ketika huruf itu diucapkan, lagi-lagi ini juga sama ya kondisinya saat sukun atau tasydid. Kalau yang ini saat sukun atau tasydid harokatnya. Oke? Ya, yang signifikan saat sukun atau tasydid yang harus diingat. Suara itu ketika huruf diucapkan ada loh yang tertahan, ada yang mengalir suaranya, bukan udara ya. Ada yang tengah-tengah. Nah, yang tertahan itu hurufnya juga otomatis. Hamzah, jim, dal, qaf, tha, ba, ka, ta. Contoh gimana Ustaz? Oke, hamzah mati misalnya. Ya, ibu-ibu kita baca nih huruf ini. Gimana? Ba. Coba 1 2 3. Ba. Ba. Udah, suaranya tertahan. Ini udah otomatis semua nih. Nggak usah dipikirin, saya tertahan nggak? Nggak usah dipikirin, udah otomatis, udah pasti bener. Kecuali kalau pas baca ba gitu. Kenapa itu? Ini ada yang nyangkut. Jim misalnya, baj. Jangan dipantulkan. Kalau dipantulkan itu ada tambahan sifat qalqalah. Tapi kalau kita pahami dari sifat suara ini tanpa ada qalqalah, gimana kalau kita baca jim mati? Baj. Baj. Kan nggak mungkin kita baca baj, enggak kan? Baj. Udah otomatis tertahan. Otomatis ngerem. Dal misalnya bad, sama bab, 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 bak. Jangan dikasih angin dulu. Bak, bat, otomatis. Bisa dipahami? Nah, itu hurufnya. Ya, yang sedang yang mengalir sisanya. Oke, mengalir sisanya. Yang sedang atau pertengahan apa? Ada 5. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Dia bukan al, nggak boleh, karena bukan tertahan. Al, suaranya nggak boleh ngerem atau tertahan. Al, biasa. Al, alhamdu. Nah, mim juga ya. Alhamdu. Nah, gitu. Ain misalnya apa? Na'bu. Kalau tertahan gimana? Budu. Suaranya jalan. Na'bu. Ro. Ardi. Bukan ardi, bukan. Ardi. Bisa dipahami? Saat sukun atau saat tasydid begitu, nggak boleh ngerem suaranya, nggak boleh tertahan. Kalau yang tertahan yang atas, yang ini sedang. Maka kalau ada orang baca Quran alhamdulillah, nggak boleh. Am ta'alai, bukan sifatnya dia harus sedang aja. An'amta. Yang mengalir sisanya. Yang mengalir juga semuanya udah otomatis, kecuali beberapa nanti yang saya kasih tahu yang biasanya terjadi. Jadi dengan memahami nomor 3 ini, tujuannya apa Ustaz? Tujuannya adalah nomor yang tertahan nggak usah dipikirin, itu udah otomatis. Oke? Tinggal tujuannya apa Ustaz? Kita memahami nomor 3 ini agar jangan sampai yang sedang atau yang mengalir suaranya jadi tertahan. Itu dia. Yang mengalir apa Ustaz yang biasanya tertahan? Ghain misalnya. Orang baca kalau ghain seperti G lemah kan, bukan go tapi gho. Nah, biasanya itu dibaca tertahan juga, harusnya mengalir. Dia di sini enggak ada, di sini enggak ada, berarti dia
mengalir, ghain. Ghain mengalir. Gimana Ustaz bunyinya? Maghdu. Seperti G lemah mengalir. Maghdu. Mengalirnya seperti sin. Sin di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini, di sini. Bismi. Mengalir kan? Bismi. Itu yang dimaksud mengalir suaranya. Maghdu. Nah, apalagi yang biasanya mengalir dibaca tertahan Ustaz, selain ghain ada dhad. Fil ard. Ad. Ad. Bukan ad tapi ad. Ad. Suaranya mengalir. Waladdo. Addo. Waladdo. Addo. Suaranya mengalir, enggak putus. Addo bukan, tapi addo. Apalagi? Huruf dha misalnya. Wa iz qala 1 2 3. Nah, itu mengalir. Saat tasydid gimana Ustaz? Minasyaiton. Minasyai. Mengalir. Minasyai. Nah, itu mengalir. Nasyai. Kalau huruf tertahan, kalau lagi tasydid gimana Ustaz? Batta. Taknya putus suaranya kan? Batta. Otomatis. Nah, tinggal tujuan memahami nomor 3 agar jangan sampai yang mengalir atau sedang. Ini mengalir juga ya, sedang itu mengalir juga, tapi tidak semengalir ini. Ya, jangan sampai yang sedang dan yang mengalir tertahan. Itu tujuan kita memahami nomor 3. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa yang bilang susah? Bahasa Arab itu ya, kalau mau cepat sebenarnya tinggal di Arab langsung. 2-3 bulan langsung bisa. Kita kalau tinggal di misalnya di Tasik nggak bisa bahasa Sunda, ya pasti langsung bisa tuh. Kenapa susah? Ya, bisa jadi banyak faktor. Entah pas belajar lagi kurang konsentrasi, capek, ngantuk, atau gurunya terlalu cepat menjelaskan macam-macam, atau memang setelah belajar nggak dipakai gitu karena nggak dapat lingkungannya sehingga nggak berkembang gitu. Tapi kalau sehari-hari ketemu ngomong bahasa Arab cepet tuh gitu. Makanya saya bilang tadi tinggal langsung di Arab, di masjid tuh langsung bisa tuh 3 bulan langsung fasih, langsung lancar, kurang lebih gitu. Jadi mudah nggak? Ya nggak boleh bilang susah, ya lihat dulu kenapa gitu. Oke? Nah ini ibu-ibu 3 ini ya, 3 ini penyempurnaannya dengan guru rutinnya begitu. Tapi minimal kita pahami dulu nih 3 konsep ini. Ini 3 konsep fasih. Ibu-ibu akan bisa membaca Quran dengan langsung fasih. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada tidak ada pertanyaan, kita praktek ya. Nanti jangan malu, jangan takut salah. Oke? Kita di sini sama-sama belajar. Kalau belajar ada yang belum pas atau ada yang salah itu normal, namanya juga sedang belajar. Tapi kalau betul-betul tidak mau praktek juga nggak apa-apa, tidak dipaksakan. Ya, masuk agama aja nggak dipaksakan, nggak boleh paksa, la ikraha fiddin. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi harapan saya bisa praktek semua insyaallah ya. Prakteknya apa Ustaz? Surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Nah, oke, saya baca dulu nanti Ibu ikuti baru baca satu-satu ya.
Oke, kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebalkan po, tebalkan ro. 1, 2, 3. Jadi jangan syaito po. Huruf tebal. Nirro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Jelaskan haknya, tebalkan ro-nya. Dari nir, or-nya sudah tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf qaf, ul. Ini tebalkan sedikit, jangan kul, ya. Kul, ini kaf, kul, tapi angkat pangkal lidah sedikit, ya. Ul huwa, jangan huwa. Oke? Ul huwa. Ul-nya langsung tebal. Ul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Jelaskan ha. Ya, ha bukan hada, had. Qul huwallahu ahad. Bukan bukan a. Baru l tebal. Allahus. S tebal, hus. Ya, Allahus samad. Hussa, ini so, s. Husso. Ya, ini sod. Allahus samad. Lam yalid, lam ya, itu yang pertengahan suaranya. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Pantulan di tengah-tengah, ringan aja, jalan suaranya. Yalid wa lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita coba ya. Insyaallah. Siapa dulu yang pegang mic? Ibu. Silakan. Pakai shin. Nash. Ya, lanjut dulu. Rohi. Terus? Jangan huwal. Langsung tebal L-nya. Huwallah. Lo-nya bagus tapi huwal, jangan huwal. Coba bilang Allah. Jangan Allah. Oke, tapi langsung Allah.
Nah, oke, huwallah. Yuk. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Allah. Jangan Allah. Langsung L tebal. Allah. 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 Yulad panjang. Kufuwan. Ya Allah. Oke, nanti dilatih L-nya ya. Allah. Tapi H-nya udah mulai bagus tadi. Ahad itu bagus sekali. Yuk. Nah, ini bagus. Tinggal coba tambah tebal lagi poknya. Syaipo. Coba ya. Nirwo. Coba. Jangan jadi double N. Ponir. Oke. Jelaskan ain. A'u. Ya, tapi shinnya jangan berubah. Jangan nash. Sekali lagi. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. La sama maknya kepanjangan. Bismillahir. Segitu aja. Lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini roknya tidak tipis tapi menuju tebal. Nah, lanjut. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Jelaskan haknya. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Itu kepanjangan Ibu. Allahus. Lihat tangan saya. Satu kepal saja. Allahus. Allahus. Buka langsung tutup. Tutupnya hus. Allahus. Coba. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Masya Allah. Barakallah. Ayo lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan had, ha. Hu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, tebalkan angkat pangkal lidah. Allahus so. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Yuk panjang. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan yakul pakai ka aja. Yakul biasa. Yakul lahu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Allah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Ini udah mulai menebalkan po sama ro. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terus. Oke. Pantulannya jangan mad. Jelaskan aja mad. Nah, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ini udah bagus. Tinggal di apa namanya, ditambah sedikit lagi tebalnya so ya. Nah, to sama ro-nya sudah jauh lebih bagus tebalnya. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwal itu tebal, lo masih tebal. Oke? Okay? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Buat lebih ringan, yalid wa lam. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, Allah. Oke, jangan zu, zu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lagi yalid wa lam. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, ini bagus-bagus. Lanjut. Jelaskan Rahmanir Rahim. Oke. Lagi Allahus Somad. Jangan ditahan, pantulannya langsung Somad. Yu panjang, yulad. Lagi lam yalid. Yulad. Panjang dulu, yulad. Nah, bagus. Allah, alhamdulillah. Ya, gampang kan? Gampang. Nggak semua nanti tantangannya sama, beda-beda ya. Tapi apa yang bisa kita perbaiki, nah kita perbaiki. Yuk. Bukan nash. Coba lagi, angkat pangkal lidah. Allah. Yalidnya jalan aja. Yalid walam. Lam yalid walam. Oke. Oke, Allah.
Lanjut. Panjang sedikit. Allahus. Masih kepanjangan sedikit. Allahus somad. Nah, bagus. Allah. Lanjut. Yang belakang pas ini. Ayo. Mic-nya dekatin lagi, mic-nya. Jelaskan haknya. Toh. Jelaskan hak. Hu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Yalidnya pantulan ringan, suara jalan. Yalid wa lam. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah. Nanti ibu tajamkan lagi hak ya. Latihan huruf hak. Oke, ini tinggal za-nya. Sini. Zu. Jangan ju, jangan ju, zu. Lagi, jelaskan hak sedikit. Hu ahad. Bagus. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, mimnya jangan putus-putus suaranya. Jalan. Walam yu. Pantul. Walam yulad. Jangan double F, jangan panjang haknya. Kufuwan ahad. Nah, Allah, bagus. Lanjut, silakan. Tajamkan ain. A'u. Nah, ini bagus. Menebalkan to. Lanjut. Nah, tajam sedikit ha. Rohi. Jelaskan hak. Ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, coba hak
dirasa-rasa dari tengah tenggorokan. Ikuti saya. Na. Ain, na. Lagi na. Itu bagus. Ha dari situ. Ya, na. Dirasa ya. Nah. Nah. Bagus. Ha. Nah, ahad. Nah, saya harus begitu haknya. Ingat-ingat dari tengah tenggorokan. Yang gampang ukurnya dari huruf ain. Na. Ya, lanjut. Silakan. Rohnya bagus sekali. Rohi jelaskan lagi. La sama mamanya jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan terlalu panjang Allahnya. Qul huwallahu Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jangan double M. Hus somad. Allahu samad. Lam yalid walam. Jelaskan pantulannya. Lam yalid. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, Masya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, Ibu harus jelaskan shin ya. Nash. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Coba ikuti saya. Ash. Nah, ash. Nash. Nasyai. Kalau nas ujung. Ini tengah. Nasyai. Nash. Lebih bagus. Nah, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nanti diulang-ulang ya. Biar dapat terus. Lanjut. Jelaskan ha, jangan terlalu panjang. Dua harokat satu kepal ya. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, jelaskan ha. Hu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Hus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Jelaskan pantunannya. Yulad. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu panjang. Lahu kufuwan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nanti latih huruf ha sama shin. Bagus nanti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini guru ngaji nih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Ro-nya jangan harus ada getar ya. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Mm-mm. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Allah. Apa bu? Musyrifah. Masya Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد Lagi. Allah. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu jelaskan haknya. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pakai wa. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Pantulannya jalan. Lam yalid wa lam yalid wa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu panjang. Lahu. Wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, coba ha. Nah, itu lebih bagus. Ahad. Ahad. Lagi ahad. Ahad. Nah, ini lebih bagus yang ini. Coba lagi. Walam. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Balik lagi ini. Ahad. Sama. Ha itu juga nggak ada di pelafalan kita sehari-hari. Jadi kalau masih kesulitan, masih dapat sekali terus belum, itu normal. Itu hanya perlu pembiasaan dan latihan. Ya. Oke. Coba ha. Nah, yang itu. Ahad. Oke. Kita bilang hari-hari kan hari ini gitu ya. Bukan hari ini gitu kan. Nah, jadi normal, perlu latihan. Yuk. Zaknya jangan ada kayak dek-deknya. A'udzu. Jangan du. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya lebih bagus. Rohnya jelaskan. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Qul huwallahu ahad. Tinggal Allahnya. Huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pantulannya langsung, jangan mad. Oke, mad. Pantulannya langsung. Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, ini haknya sudah bagus, konsisten ya. Nah, ini roknya sudah ditebalkan. Shinnya jangan nas, nash. Coba nash. Nah, coba.
bagus, lanjut. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mhm. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, ini juga sudah bagus. Kalau kurang-kurang atau kelebihan tebalnya, nanti tinggal disesuaikan pelan-pelan. Tapi sudah menebalkan, itu sudah bagus. Nah, ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya sama dengan a'udzu, poni. Itu sama. Tadi ibu kepanjangan ponir. Sama ini? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Jelaskan haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Nah, jelaskan haknya. Rohim bukan rohim. Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Qul huwallahu ahad. Masih kepanjangan. Allahu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hmm. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan panjang. Ahad. Ahad. Lagi. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan panjang. Ahad. Jangan ahad. Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu panjang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ikut saya. Ahad. Nah. Ya udah cukup. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Qul huwallahu ahad. Hmm. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Pantulannya ringan, suara jalan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rohi, jangan ada nya. Rohi bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 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 Jangan ada t. Nah, Ahad. 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 Ini ada angin namanya, atau udara mengalir. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Pantulan ahad. Ahad. Nah, Allahus samad. Lam yalid wa lam pantul yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Oke, Allah.
Ini tinggal huruf dal jangan ada anginnya, ya. Udara dal dia tidak mengalir udaranya. Ya, jangan ada udara yang dialirkan ahad. Jangan ahad. Suara aja yang dipantulkan. Silakan. Rohi hi. Oke, sekarang Allahnya jangan terlalu panjang. Qul huwallahu ahad. Lagi Allahus. Yalid suaranya jalan. Lam yalid wa. Bagus. Allah. Lanjut. Jalan sedikit. Nirwa. Jalan dulu. R double jalan suaranya. Hirwah. Nah, bagus. Tinggal ha roh. Jangan kul tebal u. Ul. Hu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ini haknya harus konsisten ya. Bagus, udah dapat loh. Tinggal stabil aja. Depan praktek nggak nih? Kalau makin depan groginya udah dari belakang. Sekalian ya Ustadz mau kasih tahu minggu depan kita ada acara maulid ya, kalau bisa hadir. Ya, amin amin, insyaallah menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus, tebakan lagi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak. Ya, bagus. Wa-nya jelaskan dulu. Qul huwa huwallah. Nah, ini jauh lebih bagus. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jangan pakai Z, zu. Double L, bismil. Bismillah. Panjang, Allahus. Kufuwan, jangan putus. Nah, Allah. Kufuwan N suara jalan. Lanjut.
Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa buat lebih ringan pantulannya. Yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Sadaqallahul azim. Nah, jadi yang sangat signifikan sekali itu di huruf tebal, ibu-ibu, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau yang huruf mengalir atau yang tertahan udara, ya, itu jarang-jarang. Ya, dari sekian yang praktek itu rata-rata yang mengalir udara itu sudah otomatis semua. Oke. Kemudian yang mengalir suara juga rata-rata sudah otomatis. Kalaupun ada sesekali dan beberapa orang aja. Ya, rata-rata yang paling signifikan banget adalah huruf-huruf tebal. Startnya dari sana. Nah, insya Allah ya, karena ini adalah kitab suci kebanggaan kita semua umat Islam. Kemudian mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita upaya kita latihan di rumah itu insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Oke, baik. Kita tutup dengan doa ya. Ini ada yang kita sama-sama insya Allah doakan ya. Untuk adiknya Bu Yeni. Atau yang sakit namanya Bu Yeni. Adiknya Bu Yeni. Nah, namanya Reni Hening itu ya. Setya Ningrum binti Sudirman sedang dirawat karena sedang sakit ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur kesalahan dan dosa-dosa dan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibu-ibu yang hadir di sini semua, kita semua dicatat bacaan Quran kita sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan menjadi syafaat di alam kubur dan di hari akhirat kelak. Juga mudah-mudahan menjadi sebab Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah. Ya, dan semoga bacaan Quran kita, belajar kita hari ini ya juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul segala hajat-hajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. Allahumma antas syafi. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan selain datangnya dari Engkau ya Allah. Ishfi marada ukhtina. Sembuhkanlah penyakit saudari kami ini ya Allah, Ibu Reni Hening Septia Ningrum binti Sudirman. Ishfi maradaha shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma ja'al maradaha linaili maghfiratik. Ya Allah, jadikanlah sakitnya jadi sebab mendapatkan ampunanmu ya Allah. Wa naili rahmatik, dan juga untuk mendapatkan rahmatmu ya Allah. Allahumma ghfir laha, sembuhkan ampunlah dosa-dosanya ya Allah. Allahumma faqihna fid din, fahamkanlah kami terhadap agama ini ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahamannya para nabi. Wa hifdzal mursalin, kekuatan hafalannya para rasul.
وإلهام الملائكة المقربين ilhamnya para malaikat muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi ya Allah kayakanlah kami dengan ilmu wa zayyinna bil hilmi hiasilah kami dengan sifat lemah lembut wa akrimna bit taqwa muliakanlah kami dengan ketakwaan wa jammilna bil afiyah indahkanlah kami dengan akhlak yang mulia birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi Gaza ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman dimanapun berada dan kapanpun ya Allah Allahumma ansurhum nasran aziza وافتح لهم فتحا قريبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian dari Ustaz